Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya. Pengembangan program pembelajaran kimia. Kita akan mendiskusikan tentang bagaimana menyusun instrumen penilaian untuk menilai kognitif atau pengetahuan. Ada dua hal yang perlu kita siapkan saat kita menyusun instrumen penilaian ini. Yang pertama adalah menyusun kisi-kisi atau tabel spesifikasi untuk tesnya. Dan yang kedua adalah menulis butir soal. Ada dua hal saja saat Anda menyusun instrumen penilaian untuk RPP. Tapi sebenarnya kalau menyusun instrumen penilaian yang lebih baik lagi dan instrumen yang lebih valid dan lebih bisa digunakan untuk tujuan yang lebih luas, ada 9 langkah sebenarnya. Setelah menulis butir soal, kita harus melihat validasinya, reliabilitasnya, kemudian mengkoreksi dan seterusnya. Akan tapi untuk tujuan penulisan RPP, paling tidak dua hal ini dulu yang kita lakukan. Yang pertama adalah menyusun kisi-kisi dan selanjutnya menulis butir soal. Seperti apa kisi-kisi itu akan kita lihat langkah-langkah bagaimana menyusun kisi-kisi. Ini terdiri dari beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah menuliskan level kognitif yang akan diukur, menentukan indikator soal, menentukan jumlah soal dan bentuk soalnya, dan yang terakhir melihat perbandingan level kognitifnya. Jadi kita review lagi level kognitifnya sudah sesuai atau belum. Mari kita lihat satu persatu langkah-langkah tersebut. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Baik, tujuan pembelajaran sudah ditetapkan sebenarnya waktu kita membuat RPP di awal, dan kemarin kita juga sudah membahasnya di dalam bagaimana kita menentukan strategi pembelajaran. Oleh karena itu, saya tinggal memindahkan tujuan pembelajarannya dari yang tabel yang sudah kita buat kemarin. Yang pertama adalah dari indikator menjelaskan reaksi kesetimbangan. Ada 3 tujuan pembelajarannya. Jadi ini yang kita tampilkan lagi, kita jadikan patokan untuk langkah berikutnya. Selanjutnya kita menuliskan level kognitif yang akan diukur. Level kognitif yang akan diukur ini mungkin punya lambang ya, atau punya istilah yang sedikit berbeda saat Anda belajar taksonomi Bloom. Kalau di dalam taksonomi Bloom, aspek kognitif itu dibagi dalam 6 tingkatan, mulai dari mengingat, C1, C2, dan seterusnya sampai C6. Di dalam level kognitif yang diinginkan atau dikembangkan di dalam RPP di Indonesia, ada istilah lagi yaitu level kognitif L1. L1 itu terdiri dari, kalau di dalam taksonomi Bloom itu adalah mengingat dan juga memahami, atau C1 dan C2 itu L1. Jadi, ingat lagi bahwa kita punya, untuk membuat soal ini, kita punya L1, kemudian kita punya L2. L2 itu bukan memahami, tapi sudah setingkat lebih tinggi dari memahami, yaitu menerapkan. Cuma L2 ini hanya C3 saja, sementara L3 itu terdiri dari yang higher order thinking skill, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis atau mencipta. Jadi C4, C5, C6 itu dimasukkan di dalam L3. Jadi sekali lagi, untuk keperluan penyusunan instrumen penilaian Anda di dalam menyusunnya untuk lampiran RPP, Anda bisa menyingkatnya dari L1, L2, atau L3, atau kalau Anda ingin lebih rinci seperti di dalam taksonomi Bloom, Anda tetap boleh mencantumkan C1, C2, C3, C4, C5, dan seterusnya. Cukup diingat saja bahwa kalau ada yang menggunakan L1, L2, L3, Anda tahu makna dari L1, L2, dan L3. Baik, kita lihat di dalam tujuan pembelajaran yang sudah kita punya.
kita kemudian menuliskan level kognitifnya masing-masing. Jadi kalau kita punya tujuan pembelajaran semacam ini, yang tadi ya kita tampilkan lagi untuk menjelaskan definisi kesetimbangan. Ini adalah L1. Mengapa L1? Anda ingat lagi di pembelajaran waktu saya menjelaskan tentang kata kerja operasional dari level kognitif atau aspek-aspek kognitif yang di dalam taksonomi Bloom, Anda lihat bahwa menjelaskan itu masuk di dalam C2. Oleh karena itu levelnya adalah level 1. Kemudian menjelaskan syarat-syarat reaksi juga L1, menentukan kondisi kesetimbangan ini sudah mulai memberikan aplikasi, jadi mereka sudah mengetahui apa, kemudian diaplikasikan di dalam grafik, maka ini L2 dan seterusnya. Jadi semua tujuan pembelajaran Anda, kalau waktu kita menentukan strategi itu kita sudah membaginya di dalam pertemuan, ini kita kumpulkan lagi, kemudian kita tentukan levelnya. Jadi buat list atau buat daftar dari tujuan pembelajaran Anda, kemudian dilihat levelnya. Gitu ya, ada L1 dan L2 dan seterusnya seperti itu. Berikutnya kita akan menentukan indikator soal. Indikator soal ini hampir sama dengan tujuan pembelajaran. Jadi di dalam indikator soal ini sudah langsung akan merujuk pada seperti apa soalnya yang nanti yang akan dibuat. Di dalam sebuah indikator soal juga sama, akan mencantumkan kata kerja operasional. Kenapa sih kita harus mencantumkan kata kerja operasional di dalam indikator soal dan tujuan pembelajaran? Karena nanti baik tujuan pembelajaran maupun indikator soal harus terukur. Oleh karena itu, kata kerja operasional itu adalah kata kerja yang kita bisa mudah mengukurnya, yaitu dibuatkan soalnya. Nah, kita sudah memahami kemarin mengapa suatu kata itu dikatakan kata kerja yang operasional atau bisa terukur dan mana yang tidak operasional, gitu. Saya berikan contoh dari tujuan pembelajaran yang pertama tadi, menyatakan definisi kesetimbangan atau L1. Ini bisa kita lihat di kata kerja operasional di L1 itu tadi adalah C1 dan C2. Kita bisa menggunakan kata-kata kerja untuk membuat untuk membuat indikator soalnya, untuk membuat kalimat indikator soalnya dengan menggunakan tabel kata kerja operasional. Silahkan buka lagi tabel kata kerja operasional. Ini adalah C1 dan C2. Saya tuliskan di sini karena ini adalah level 1. Kita bisa menggunakan kata-kata kerja ini tergantung apa yang akan kita inginkan di dalam soal. Saya misalnya karena tujuannya tadi menyatakan definisi, maka saya memilih untuk memberikan definisi saja. Misalnya, nanti Anda bisa membuatnya. Atau bisa menggunakan kata-kata yang lain. Ada menggarisbawahi, menyusun daftar, mengklasifikasikan, dan seterusnya. Seperti itu ya. Baik, untuk indikator soal sendiri, ada dua macam cara. Yang pertama adalah tanpa stimulus. Saya berikan contohnya dulu, nanti kita akan membandingkan seperti apa yang indikator soal yang tanpa stimulus dan menggunakan stimulus. Ini adalah contoh kalimat indikator soal dengan tanpa stimulus. Bagaimana bahasanya? Indikator soal tanpa menggunakan stimulus. Siswa dapat menyebutkan definisi kesetimbangan kimia dengan benar, atau Anda bisa menggunakan indikator soal dengan menggunakan stimulus seperti ini. Diberikan suatu contoh reaksi kesetimbangan, siswa dapat menjelaskan makna kesetimbangan kimia dalam reaksi tersebut. Anda bisa melihat beda dari keduanya. Kalau tanpa stimulus, kita langsung to the point atau nyucuk ya, langsung
yang ingin kita tuju atau yang ingin kita nilai apa? Bahwa siswa dapat menyebutkan definisi kesetimbangan dengan benar di situ ya. Ini adalah contoh yang tanpa stimulus. Kalau dengan menggunakan stimulus, kita memberikan fakta, contoh, kemudian memberikan kasus dan sebagainya, itu adalah stimulusnya. Jadi di dalam kalimat ini diberikan suatu contoh reaksi kesetimbangan. Jadi sudah ada reaksi kesetimbangan dulu, kemudian siswa dapat menjelaskan makna kesetimbangan dalam reaksi tersebut. Jadi bedanya adalah kita memberikan kasus, fakta, kemudian atau masalah dulu yang harus dipelajari oleh siswa sebelum kita memberikan pertanyaan atau masalah untuk soalnya. Gitu ya, itu beda antara indikator soal dengan dan tanpa stimulus. Supaya Anda berlatih lebih baik, akan sangat saya harapkan kalau indikator soal yang Anda tuliskan menggunakan stimulus, karena kecenderungan kita yang sekarang, kita tidak ingin soal itu hanya hafalan saja. Jadi kita harus memberikan stimulusnya, kasusnya, faktanya, dan sebagainya untuk kita tanyakan, untuk dimasalahkan di dalam pertanyaan. Gitu ya. Jadi gunakan indikator soal yang dengan menggunakan stimulus. Apakah Anda boleh menggunakan tanpa stimulus? Boleh, boleh saja. Tapi akan lebih baik kalau Anda berlatih untuk dibiasakan menggunakan indikator dengan menggunakan stimulus. Setelah kita menuliskan indikator soal, kita ke langkah berikutnya, yaitu menentukan jumlah soal dan bentuk soal. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita bagaimana menentukan jumlah soal. Jadi tujuan pembelajaran tadi, kalau hanya setiap tujuan pembelajaran itu dibuat satu indikator dan satu indikator dibuat satu soal, maka soal hanya sebanyak tujuan pembelajaran. Akan tapi kita bisa membuatnya lebih dari itu sebenarnya. Jadi indikator itu bisa dibuat lebih dari satu soal. Satu indikator bisa lebih dari satu soal, asal indikatornya tidak tidak kaku. Jadi bisa diluaskan sehingga bisa dikembangkan berbagai macam soal, bukan berbagai macam soal, tapi beberapa soal. Jadi satu indikator boleh dikembangkan menjadi beberapa soal ya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwa indikator yang satu indikator itu sebaiknya tidak dikembangkan dengan bentuk soal yang sifatnya berbeda. Misalnya satunya pilihan ganda, satunya uraian. Itu akan sedikit berbeda karena di uraian nanti indikatornya tidak sama persis dengan yang untuk pilihan ganda, karena nanti di uraian bisa menggunakan lebih dari satu kata kerja operasional, sementara di dalam pilihan ganda itu Anda harus hanya menggunakan satu kata kerja operasional untuk satu kalimat indikator soal, gitu ya. Baik, kemudian selain tujuan dan indikator soal, jumlah soal juga ditentukan oleh waktu pelaksanaan tes. Kalau misalnya waktu yang kita berikan hanya 10 menit, kita harus mempertimbangkan dia harus membaca, si siswa harus membaca soalnya, kemudian harus memikirkan jawabannya, dan seterusnya. Kalau 10 menit mungkin kita tidak boleh memberikan lebih dari 10 soal, atau mungkin kalau speed test atau kecepatan supaya mereka bisa cepat-cepatan menjawab, mungkin ya sekitar 10 sampai 15 soal. Akan tapi kalau kita menginginkan benar-benar siswanya terukur pemahamannya, kita harus mempertimbangkan mungkin dalam pilihan ganda itu, kalau untuk kimia yang ada hitungannya sekitar satu soal itu sekitar 1,5 menit atau sampai 2 menit. Nanti tinggal dibagi jumlah menitnya, nah nanti akan ketemu soalnya. Nah kalau misalnya soal yang uraian mungkin akan lebih sedikit lagi jumlah soalnya. Tergantung bagaimana kita mengerjakannya atau siswa mengerjakan soal itu.
Kemudian juga tingkat kesulitan dari soal itu. Jadi semakin sulit maka akan semakin banyak menggunakan waktu. Kalau waktunya sedikit berarti jumlah soalnya juga akan sedikit. Dan berikutnya adalah bentuk soal. Tadi yang sudah saya jelaskan, uraian itu akan menyita lebih banyak waktu daripada soal pilihan ganda. Gitu ya. Jadi jumlah soal silahkan ditentukan berdasarkan waktu yang akan diberikan. Kalau ulangan harian yang memerlukan mungkin 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, silakan tentukan berapa jumlah soal pilihan ganda, kalau ditambah dengan uraian berapa jumlah pilihan ganda dan uraiannya. Seperti itu ya, itu menentukan jumlah soalnya. Kemudian bentuk soalnya itu ditentukan oleh tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran juga menentukan kalau misalnya level kognitifnya itu pada bagian-bagian level kognitif tinggi, sebaiknya kita tidak memberikannya di dalam bentuk pilihan ganda. Bukannya tidak boleh, bukan tidak boleh ya. Jadi Anda tetap boleh memberikan dalam bentuk pilihan ganda, akan tapi biasanya agak lebih sulit untuk mengukur level kognitif yang lebih tinggi kalau kita menggunakan pilihan ganda. Kenapa? Karena guessing-nya atau tebakan siswa itu lebih tinggi pada waktu mereka mengerjakan pilihan ganda. Jadi kita tidak bisa menembak atau mengukur level kognitif yang agak lebih tinggi. Gitu ya. Tetapi kalau Anda sudah mahir membuat soal, Anda bisa menggunakan pilihan ganda untuk level kognitif yang tinggi. Gitu ya. Jadi bentuk soal sangat tergantung pada level kognitifnya atau tujuan pembelajarannya. Cek lagi dia ada di level yang mana. Kemudian juga materinya. Kalau materinya banyak, kita mungkin tidak bisa menggunakan uraian. Kalau cakupan materinya banyak ya, karena uraian itu biasanya hanya sedikit yang tercakup di dalam soal uraian. Kita biasanya menggunakan pilihan ganda. Lagi kalau materinya banyak yang menuntut mereka untuk memberikan penjelasan mereka tentang kemampuan mereka menganalisis, maka kita bisa memberikan dalam bentuk uraian. Sementara kalau kita menginginkan pengetahuan mereka pada tingkat dasar, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, atau sedikit pada bagian yang menganalisis, Anda bisa menggunakan pilihan ganda. Nah, biasanya di tingkat SMA atau untuk ulangan harian biasanya level kognitifnya masih di level 1 dan level 2, hanya sedikit di level 3 seperti itu ya. Nah, untuk bagian-bagian materi yang awal-awal juga biasanya pada level-level yang di bawah. Kalau sudah kita menyusun kisi-kisinya secara total seperti ini ya. Jadi silahkan Anda buat tabel kisi-kisinya akan menjadi seperti ini. Tujuan pembelajarannya apa, kemudian level kognitifnya di mana, L1 sampai dengan L3, kemudian indikatornya apa. Ini adalah contoh yang saya berikan, kemudian soalnya bentuknya apa, silahkan dibuat. Kalau Anda menggunakan bentuk soal yang berbeda, misalnya ada pilihan ganda dan uraian, akan lebih baik jika indikatornya dipisah antara yang uraian dengan pilihan ganda. Jadi jangan digunakan untuk yang bentuk soal pilihan ganda dan uraian untuk indikator yang sama, sebaiknya dipisah gitu ya, karena akan memberikan bentuk soal yang berbeda pula. Ini contohnya. Ini adalah contoh soal, contoh kisi-kisi yang sudah saya buat total dari semua tujuan pembelajaran yang ada. Ini adalah contoh indikator yang menggunakan stimulus. Diberikan suatu contoh reaksi kesetimbangan dan seterusnya, siswa dapat menjelaskan makna kesetimbangan kimia dalam reaksi tersebut. Jadi ada stimulusnya. Nah, kalimat untuk menyatakan stimulus boleh apa saja. Boleh apa saja. Akan tapi yang penting adalah ada stimulusnya. Bahwa nanti kalau indikator ini dibuat oleh orang lain soalnya, mereka akan tahu
apa yang harus mereka lakukan dengan indikator tersebut. Nah, kalau bisa indikator itu tidak terlalu luas, tidak terlalu umum sampai kita bingung untuk menuliskan soalnya, gitu ya. Tetapi juga jangan terlalu khusus sampai tidak bisa dibuat variasi soal, gitu ya. Kalau bisa, kita bisa membuat di dalam satu indikator itu lebih dari satu soal. Oleh karena itu jangan kaku. Misalnya diberikan contoh reaksi, sudah langsung dituliskan reaksinya ini, kemudian menentukan rumus harga tetapan kesetimbangannya itu hanya satu soal yang bisa dibuat untuk yang semacam itu, gitu ya. Jadi indikatornya silakan agak diperluas. Pikirkan bahwa nanti akan dibuat lebih dari satu soal. Walaupun nanti misalnya di dalam contoh RPP Anda hanya membuat satu soal saja. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita akan menentukan berapa sih jumlah L1, L2, dan L3 untuk kelas yang semakin tinggi. Jadi di kelas 11 atau di kelas 12 akan semakin banyak L3-nya, walaupun tidak dominan L3 biasanya. Jadi semakin tinggi kelasnya, kecenderungan untuk L3-nya semakin banyak prosentasenya, gitu ya. Silakan Anda buat prosentasenya kalau sudah punya indikatornya semacam ini. Misalnya ya, ini adalah indikator. Nah, tolong diperhatikan di sini ada menjelaskan di tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan kesetimbangan homogen dan heterogen. Levelnya adalah L1. Ini dibuat dua indikator. Ini contoh ya. Jadi satu tujuan itu bisa dibuat lebih dari satu indikator. Ini misalnya diberikan 5 contoh reaksi kesetimbangan, siswa dapat menemukan reaksi kesetimbangan yang homogen, dan yang kedua adalah hampir sama di atasnya, kemudian menemukan kesetimbangan heterogen. Anda bisa membayangkan soalnya ya. Seperti itu untuk Anda menentukan indikator. Kemudian ini semuanya dalam pilihan ganda dan jumlah soalnya 1. Nah, kalau sudah semuanya, kita tentukan berapa jumlah L1-nya berapa. Ini misalnya saya punya L1 itu ada 4 soal, L2-nya ada 6 soal, dan L3-nya kebetulan belum ada. Nah, kenapa di sini saya belum mencontohkan L3? Karena di 3.8 KD 3.8 dan 3.9 itu masih berturutan. Jadi kemungkinan L3 itu akan kita buat di kompetensi dasar di di 3.9-nya. Jadi bisa saja seperti itu. Walaupun di dalam RPP ini saya mencantumkan ini ya, karena ini berdasarkan KD-nya. KD-nya masih 3.8. Nanti mungkin kalau Anda menjadi guru, karena RPP itu dibuat per pokok bahasan, ini masih nyambung di 3.8, 3.9-nya. Jadi nanti total dari kisi-kisinya akan bisa dilihat lebih komprehensif lagi atau lebih lengkap lagi. Jadi akan dilihat L1-nya berapa, L2-nya berapa, L3-nya berapa. Jadi ini 40% dan 60% karena hanya 10 soal. Nanti bisa dibuat variasinya mungkin akan lebih banyak lagi. Oke, itu adalah tabel kisi-kisinya. Nah, di dalam lampiran RPP Anda nanti, kisi-kisi silahkan dicantumkan. Jadi, nanti Anda ada lampiran instrumen penilaian. Sebelum soal-soalnya dicantumkan, Anda buat dulu kisi-kisinya. Jadi cantumkan dulu kisi-kisinya, kemudian tuliskan berapa persentase dari L1, L2, dan L3-nya. Jadi kisi-kisi total lengkap dari tujuan pembelajarannya, levelnya, indikatornya, bentuk soalnya, dan jumlah soalnya ditulis ya sebelum Anda menuliskan butir soalnya di bawahnya. Baik, kita lanjutkan menulis butir soal. Menulis butir soal itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menulis pertanyaan dan menentukan jawaban. Tentu saja Anda sudah sangat tahu. Dan menentukan option yang salah untuk pilihan gandanya ya. Jadi yang B itu menentukan jawaban yang benarnya dulu, kemudian menentukan option yang salah. Atau pengecohnya, nanti Anda akan mendapatkan istilah pengecoh saat Anda
mendapatkan mata kuliah asesmen. Ini adalah bentuk sederhananya dulu. Sekarang menuliskan pertanyaan, saya contohkan indikator yang pertama. Siswa dapat menyebutkan definisi kesetimbangan. Siswa dapat menyebutkan definisi kesetimbangan. Kalau Anda bentuknya urean, sebutkan definisi kesetimbangan kimia. Gitu ya. Tetapi kalau pilihan ganda, kita bisa berpikir untuk pernyataan pertanyaan yang berbeda. Misalnya ini. Berikut ini adalah pernyataan definisi kesetimbangan kimia yang benar adalah. Silakan Anda perhatikan di akhir kalimat, kalau kalimatnya berupa pertanyaan, tadi misalnya sebut manakah definisi kesetimbangan yang benar, maka diakhiri dengan tanda tanya. Tapi kalau bentuk soalnya adalah dia akan melengkapi, si jawaban akan melengkapi kalimat, maka di akhir kalimat itu tuliskan dengan menggunakan titik 3. Titik 3 itu artinya kalimat ini masih berlanjut atau soal ini akan dilanjutkan dengan jawabannya. Jadilah kalimat itu akan lengkap kalau ada ditambahkan di jawabannya gitu ya. Itu menggunakan titik 3 dan jangan lupa karena ini adalah berupa kalimat, maka diakhiri dengan titik. Jadi titik 3 kemudian spasi titik. Itu konstruksi pertanyaan yang baik. Jadi ini adalah soalnya. Dari indikator siswa dapat menunjukkan definisi kesetimbangan dengan benar. Anda bisa membuat salah satunya adalah seperti ini. Berikut ini pernyataan definisi kesetimbangan kimia yang benar adalah gitu. Nah, Anda bisa memvariasikan soal ini tentu saja dengan memvariasikan kalimatnya dan sebagainya. Itu ya. Selanjutnya kita menentukan jawabannya. Jawaban yang benar dulu kita tentukan. Misalnya, jawabannya adalah ini. Ini adalah jawaban yang benarnya. Kalau Anda membuat soal uraian, yang perlu diperhatikan lagi setelah Anda menuliskan jawaban yang benar, kunci jawabannya ya, kunci jawabannya, Anda harus menentukan kata-kata kunci yang akan dinilai. Karena saat siswa membuat kalimat itu tidak mungkin sama persis dengan apa yang kita buat untuk kuncinya. Jadi ingat di dalam soal uraian itu, saat Anda membuat soal uraian, Anda juga harus membuat jawabannya. Bukan hanya saat Anda membuat pilihan ganda, Anda menentukan jawabannya yang benar. Tetapi saat membuat uraian juga sama. Jawaban yang diinginkan Anda apa? Kemudian tentukan kata kunci yang akan dinilai. Jadi kalau kata apa yang muncul, kemudian atau mungkin urutan kalimatnya harus seperti itu, silahkan ditentukan. Kemudian tentukan nilainya untuk setiap kata kunci atau setiap hal yang menurut Anda benar. Nah, ini adalah pedoman penskoran. Jadi kalau pilihan ganda kita cukup menuliskan jawaban yang benarnya apa, karena setiap pilihan ganda itu satu soal harganya 1. Tetapi di dalam uraian, satu soal mungkin nilainya lebih dari 1. Oleh karena itu, di dalam soal uraian, setelah Anda menuliskan jawabannya maunya apa, Anda harus memberikan penilaiannya, pedomannya. Jadi harus Anda tuliskan kata kunci yang akan muncul ini, dan setiap kata kunci itu harus Anda beri nilai berapa. Gitu ya, jangan sampai misalnya Anda menuliskan bahwa uraian jawabannya ini, kemudian yang benar 5, tetapi tidak dijelaskan bahwa 5 itu kalau mana saja yang dinilai, 4-nya seperti apa, nilai 3-nya seperti apa, nilai 2 itu yang kalau seperti apa. Jangan sampai hanya 5 dan 0, harus 5, 4, 3, 2, 1. Jadi oleh karena itu, saat Anda menyusun jawaban soal uraian, harus ditentukan kunci jawaban itu atau kata-kata kunci itu yang dinilai yang di mana. Jangan sampai kita menulis harus persis sama jawabannya harus persis sama dengan yang kita inginkan. Tidak boleh seperti itu. Kecuali mungkin pada
hitungan. Hitungan pun biasanya ada langkah-langkah yang dinilai. Jadi ada berapa langkah yang dinilai, kemudian pada bagian ini angkanya benarkah, angkanya salahkah, di mana letak salahnya, dan seterusnya. Anda bisa memprediksinya. Jadi setiap langkah itu dinilai berapa. Mungkin pada langkah mana yang biasanya sulit, mungkin akan diberi nilai yang agak lebih besar daripada langkah yang lain. Silahkan. Jadi itu adalah pedoman penskoran. Jadi kalau jawabannya uraian yang berupa pernyataan sikap atau pendapat atau analisis dan sebagainya, jangan saklek persis harus seperti yang kita inginkan. Tapi kalau hitungan memang harus sama persis, gitu ya. Itu adalah jawaban dari soal uraian. Setelah kita menentukan jawaban yang benar, untuk pilihan ganda dilanjutkan dengan membuat optionnya atau distraktornya atau option yang salah atau pilihan jawaban yang salah. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa kalau kita menyusun distraktor atau pilihan jawaban yang salah, harus jangan terlihat salah. Harus jangan terlihat benar-benar siswa tahu ini salah, tetapi hanya siswa-siswa yang paham bahwa kalau mereka paham, mereka tahu bahwa ini salah. Ya, ini agak sedikit perlu latihan lagi, perlu latihan yang banyak bagaimana membuat pilihan yang benar-benar salah, jadi tetapi tidak terlihat salah, itu kan susah. Ya, agak sedikit susah ya, tetapi kalau Anda tahu dan sering berlatih, nanti akan terlihat. Yang jelas bahwa kalau pilihan jawabannya tadi sepanjang itu tadi ya, maka option jawaban yang salah itu juga dibuat sedemikian hingga kalimatnya juga hampir sama panjangnya. Tidak harus persis sama panjang, tetapi paling tidak panjangnya jadi homogen. Jadi jangan sampai satunya yang benar itu 3 baris, yang salah hanya 2 kata. Nggak boleh seperti itu. Jadi Anda mungkin pernah mengalami ya. Jadi kalau di beberapa mata pelajaran itu bisa dilihat kalau jawaban yang paling panjang itu yang paling benar, seperti itu ya. Jadi paling kompleks itu yang benar. Nggak boleh seperti itu. Jadi jawabannya harus hampir sama atau homogen. Jadi kalau misalnya ini jawaban-jawaban yang Anda buat salah gitu, seperti ini ya. Ya, kalau Anda belum bisa membuat jawaban yang benar-benar salah, tetapi tidak terlihat salah, Anda yang penting yang pertama Anda lakukan adalah buat jawaban itu panjangnya homogen atau hampir sama. Yang kedua adalah buat bahwa jawaban itu harus benar-benar salah. Nggak boleh separuh salah atau mungkin 70%-nya benar dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu. Jadi di dalam pilihan ganda itu pilihan yang salah harus terlihat, ya harus benar-benar salah. Nah, kalau Anda ingin meningkatkan level kesulitannya, kita bisa menambahkan bahwa optionnya yang salah itu tidak terlihat salah bagi anak yang tidak memahaminya. Tapi itu pada level berikutnya. Jadi, kalau kita sudah membuat option yang salah, maka soal utuhnya bisa kita tuliskan seperti ini. Misalnya nomor 1, berikut ini pernyataan definisi kesetimbangan kimia yang benar. Berikut ini definisi kesetimbangan yang benar. Kemudian misalnya nomor 1, berikut ini pernyataan definisi kesetimbangan kimia yang benar. Kita contohkan option yang salahnya atau distraktornya. Kemudian kita sisipkan jawaban yang benarnya. Seperti itu. Nah, kalau soal itu dibuat cetak, maka jawaban yang benar harus tersebar. Jadi tidak boleh 10 soal jawabannya A semua, E semua, karena Anda suka
D, maka jawabannya D semua, nggak boleh seperti itu. Jadi paling tidak rata, tidak harus misalnya A2, B2, C2, D-nya 2, E-nya 2, nggak harus seperti itu. Paling tidak seperti tersebar merata. Jadi tidak seperti tidak disengaja di mana jawabannya. Itu kalau dicetak. Tetapi kalau dibuat online biasanya di sistem sudah bisa teracak. Kita tidak perlu repot-repot meletakkan jawabannya. Kita tinggal mengklik jawaban mana yang benar. Nah, tetapi saat Anda menyampaikan dalam bentuk online, yang harus Anda perhatikan bahwa sebelum Anda menyampaikan soal ini ke siswa, Anda harus cek jawabannya. Jadi Anda tayangan dulu, kemudian Anda masuk sebagai siswa, kemudian coba jawab pertanyaan-pertanyaan Anda sendiri. Kalau Anda sudah dapat nilai 100, berarti jawabannya sudah, atau kunci jawabannya sudah benar. Kalau tidak, berarti silahkan dicek lagi. Mungkin ada beberapa kesalahan, misalnya penentuan kunci jawabannya, atau mungkin kalimat Anda yang ambigu gitu, atau ternyata ada dua jawaban yang benar. Oleh karena itu perlu dicek dan dicek lagi. Ini adalah contoh soal yang utuhnya. Nanti di dalam RPP, lampiran instrumen penilaiannya silakan dibuat secara utuh. Kalau Anda punya 10 indikator soal, maka 10 indikator itu harus dibuat soalnya sebanyak soal yang Anda siapkan. Jangan hanya contoh. Gitu ya. Jadi sekali lagi tugas Anda untuk lampiran RPP adalah salah satunya di instrumen penilaian. Di dalam instrumen penilaian itu Anda cantumkan kisi-kisinya, tabel kisi-kisinya dicantumkan, yang mencantumkan juga berapa persentase L1, L2, dan L3-nya, atau C1, C2, sampai C6-nya silakan dibuat persentasenya, silakan. Kemudian setelah itu baru dibuat soalnya sebanyak soal yang Anda janjikan di dalam kisi-kisi. Baik, itu adalah penjelasan tentang bagaimana membuat instrumen penilaian bagian kognitif. Selamat belajar, selamat bekerja. Jika masih ada pertanyaan, silahkan sampaikan di dalam komentar di bawah ini, atau Anda bisa menyampaikan di dalam diskusi di Schoology. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.